Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat di siang hari ini, terlebih dahulu kami ingin mengajak kepada para jamaah, khususnya diri kami sendiri. Marilah kita sekalian terus berupaya menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, baik di saat kita berada di masjid atau di saat kita berada di luar masjid, baik di saat kita lagi sendirian atau di saat kita lagi berteman. Marilah kita sekalian terus berupaya menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensyukuri atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, yang besar ataupun yang kecil, yang tampak atau yang tidak tampak. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya yang sekaligus menjadi janji Allah kepada para hambanya yang pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kamu bersyukur tentu nikmatku akan aku tambahkan kepadamu. Para jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Abu Hurairah sahabat Nabi menceritakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Abu Hurairah menceritakan, ada orang Arab Badui yang mendatangi Nabi lalu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan-amalan apa yang apabila kami lakukan maka itu bisa mengantarkan kami masuk ke dalam surga. Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kamu harus beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus sholatal maktubah, tegakkan salat 5 waktu. Yang ketiga, wa tu'addiz zakatal mafruḍah, bayarkan zakat tentu ketika rizki sudah mencapai nisab. Kemudian yang keempat, wa tasumu Ramadan, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ketika Ramadan telah tiba. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian orang tadi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza, demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, aku tidak akan menambah apa yang disampaikan oleh Nabi kepadaku. Falamma walla, lantas setelah orang itu merasa cukup dari nasihat yang Nabi berikan kepadanya, lalu dia pamit. Setelah dia pamit meninggalkan Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya,
Man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannah fal yanzur ila hadza. Siapapun orangnya yang kepingin tahu calon penghuni surga, dialah orangnya. Hadis muttafaqun alaih. Para jamaah sekalian rahmatullah, dari hadis ini ada 4 pelajaran penting yang harus kita jaga baik-baik. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu harus beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Inilah hakikat keimanan yang harus kita jaga, yang harus kita kawal agar keimanan kita bersih dari noda-noda syirik. Mengapa? Bab syirik itu racun keimanan sekaligus racun amal soleh. Ketika seseorang beramal soleh apapun bentuknya, lalu dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik, maka syirik yang dia lakukan sekali saja akan membuat seluruh amal solehnya menjadi sirna seketika. Dalam surat Az-Zumar ayat nomor 65 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh Muhammad, aku telah wahyukan kepada kamu dan juga kepada orang-orang sebelum kamu, maksudnya kepada para rasul sebelum kamu, jangan berbuat syirik kepada Allah. Itu inti pesan wahyu yang disampaikan oleh para rasul. Lalu secara khusus Allah tegaskan kepada Nabi, la in asyrakta, sungguh jika kamu berbuat syirik wahai Muhammad, tidak usah 2 kali, sekali saja, la yahbatanna amaluka, tentu amalmu semua akan menjadi sirna, hilang tak berbekas. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, karena itu maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang menyatakan beriman kepadanya, tidak cukup hanya sekedar mengatakan beriman, tapi keimanan yang kita nyatakan itu harus betul-betul menghunjam kuat di lubuk hati yang dalam, lalu diwujudkan dalam bentuk ucapan sekaligus dalam bentuk tindakan. Apa tindakan yang dibuktikan oleh orang-orang yang beriman? Para jamaah sekalian rahmatullah, implementasinya keimanan itu yang kedua adalah menegakkan sholat 5 waktu. Setiap orang yang beriman wajib menjaga sholat 5 waktunya dengan baik. Jangan sampai sholat 5 waktu itu kemudian keter lantaran suatu kesibukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 238 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat 5 waktu dengan baik. Ya. Dengan kata lain, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Was sholatil wusta, lebih khusus Allah tekankan sholat asar. Sholat wusta itu sholat asar. Begitu para jumhur memberikan penegasan. Para jamaah sekalian rahmatullah, kenapa sholat asar yang menjadi stressing di situ? Sebab tidak jarang kita jumpai karena faktor kesibukan orang bisa jadi kemudian mengabaikan sholat asar. Pulang dari kerja jam 4 karena sesuatu hal kemudian ribet, akhirnya tidak sempat menunaikan sholat asar. Karenanya Allah pesan wassolatil wusta, dan sholat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkan laksanakan sholat itu dengan khusyuk. Pada ayat nomor 239 Allah tegaskan, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kamu dalam posisi ketakutan, dalam posisi kerepotan karena sesuatu hal, karena peperangan, karena faktor yang lain, maka kamu bisa tunaikan sholat. Kalau tidak bisa dengan berdiri secara sempurna sebagaimana biasa, maka farijalan, kamu boleh laksanakan sholat sambil berjalan. Aurukbanan, atau pada saat sedang berkendara dengan berkendaraan. Dari ayat ini para jamaah sekalian rahmatullah, kami menangkap
bahwa sholat itu dalam situasi dan kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Walau misalnya orang dalam posisi sakit sekalipun, tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami dalam posisi sakit ambeien, bagaimana kami harus sholat? Qala, Nabi kemudian menerangkan, sholli qaiman, kamu harus sholat dengan berdiri. Fa illam tastati fa qaidan, kalau kamu tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Fa illam tastati wa ala janbin, kalau dengan duduk tidak bisa, boleh dengan miring. Miring sebelah kanan, lambungnya sebelah kanan. Tapi kalau misalnya dengan miring pun tidak bisa, boleh dengan yang dia bisa. Kalau terakhir misalnya tidak bisa apa-apa, dengan isyarat. Nah, kalau dengan isyarat saja tidak bisa, terakhir disolati. Para jamaah sekalian rahimakumullah, betapa pentingnya sholat ini sehingga Rasulullah SAW pesan kepada setiap umat yang setia untuk melaksanakan petunjuk agama. Apa pesan Rasulullah? Muru auladakum bis sholat, perintahkan anak-anakmu menunaikan sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Para jamaah sekalian, kita sadar anak umur 7 tahun itu belum bisa menunaikan dengan baik, tapi memang itulah kondisinya, tidak apa-apa. Yang penting mereka itu sadar, ingat bahwa ini waktunya sholat. Bahkan Nabi menegaskan, wadribuhum alaiha wa hum abna'u asyra sinin, cambuk mereka, tentu yang sifatnya mendidik, bukan dendam. Ketika mereka itu sudah berumur 10 tahun tapi tidak mau menunaikan sholat. Para jamaah sekalian rahmatullah, hal yang demikian itu dalam rangka untuk menanamkan pendidikan kepada anak secara dini, sebab kalau sholat itu ditanamkan secara dini kepada anak, maka insya Allah itu akan sangat berkesan dan lebih menghunjam pada diri mereka. Para jamaah sekalian rahmatullah, oleh karena itu maka setiap orang yang beriman betul-betul harus bisa menjaga sholatnya dengan baik, termasuk juga bisa mewariskan ibadah itu kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, bukan hanya dimonopoli dirinya sendiri. Para jamaah sekalian, di dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah berpesan secara khusus lewat Ali bin Abi Thalib menjelang beliau wafat, as-sholah, as-sholah, awas jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Ini pesan Rasulullah kepada umat, kepada kita semua. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, tentu kita harus betul-betul bisa menyambut baik seruan Rasulullah, karena beliau adalah panutan kita. Para jamaah sekalian, di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang yang beriman, jagalah dirimu, jaga pula keluargamu. Ketika ayat ini turun kepada Nabi, Umar ibn Khattab menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, naqi anfusana fa kaifa lana bi ahlina. Wahai Nabi, kami bisa menjaga diri kami, tapi bagaimana kami bisa menjaga keluarga kami agar tidak terjerumus ke dalam neraka? Qala alaihi salam, kemudian Nabi menyampaikan kepada Umar, tanhawunnahunna amma nahakumullahu an. Umar, kalau kamu lihat anak-anakmu, keluargamu akan melakukan perbuatan dosa, durhaka kepada Allah, cegah mereka. Lalu kasih nasihat yang baik. Ya. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Wa ta'murunahunna bima amarakumullahu bih, dan perintahkan keluargamu, anak-anakmu untuk bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Itu cara menjaga keluarga. Para jamaah sekalian rahmatullah, dari sini kita sekalian dapat ambil pelajaran. Mustahil kita bisa mencegah anak dari kemungkaran, dari kedurhakaan, dari dosa,
Dan mustahil kita bisa perintahkan kepada perintah-perintah agama manakala kita sebagai orang tua tidak mempelajari petunjuk-petunjuk agama itu sendiri. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, tentu sebelum kita mengajak mereka, kita sendiri harus berbekal terlebih dahulu, mempelajari petunjuk-petunjuk agama sehingga kita tahu, oh ini perintah, ini larangan. Ketika kita nanti akan menyampaikan kepada anak-anak, maka apa yang kita sampaikan menjadi tepat. Para jamaah sekalian rahmatullah, karena itu solusinya adalah kita harus banyak baca atau kita harus banyak sering-sering hadir di majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian, supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dalam hal keagamaan, sehingga wawasan keagamaan kita terus bertambah. Ibarat tanaman, apabila tanaman itu tidak disirami, lambat laun menjadi layu, kemudian kering dan pada akhirnya mati. Hati manusia juga begitu. Ketika hati ini dibiarkan tanpa ada pencerahan hati, pembinaan hati, maka hati lama-lama menjadi mengeras dan membatu. Dan kalau membatu jauh lebih berbahaya ketimbang yang lain. Para jamaah sekalian rahmatullah, karena itu maka sekali lagi mari kita sama-sama sempatkan diri untuk bisa ikut berbagai kegiatan pengajian dalam rangka memberikan pencerahan terhadap hati dan pikiran kita masing-masing, yang sekaligus itu nanti akan menjadi bekal buat kita dalam rangka memberikan pembinaan kepada keluarga kita masing-masing. Yang ketiga, para jamaah sekalian rahmatullah, ketika kita sekalian ini dalam posisi repot serepot apapun, maka Allah tegaskan, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, maka bisa dilakukan dengan berjalan, sambil berjalan atau sambil berkendara. Fa idza amintum, kalau kemudian sudah dalam posisi aman, sudah tidak ada lagi hal-hal yang mengkhawatirkan, fadkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka kamu hendaknya tunaikan salat secara sempurna sebagaimana yang diajarkan kepada kamu di saat kamu tidak mengetahuinya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian yang ketiga, wa tu'addiz zakatal mafruḍah, membayar zakat yang diwajibkan oleh Allah. Membayar zakat ini kewajiban bagi setiap orang yang beriman apabila memang rizkinya sudah mencapai nisab. Di zaman Khalifah Abu Bakar, orang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi. Orang yang tidak mau membayar zakat diperangi sampai mereka sadar tentang kewajibannya itu. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam Al-Quran di surat Fussilat ayat nomor 6 dan 7, di penghujung ayat 6 Allah berfirman, wawailul lil musallin fawailul lil musyrikin, maka celakalah bagi orang-orang musyrik. Siapa mereka orang-orang musyrik yang dimaksud ini? Alladzina la yu'tunaz zakah, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Para jamaah sekalian, membayar zakat itu bukan kewajiban orang musyrik. Orang musyrik tidak mungkin mau membayar zakat. Ya. Membayar zakat itu adalah kewajiban orang yang beriman, kewajiban orang muslim. Maka ketika orang yang mengaku beriman, mengaku muslim, punya kemampuan membayar zakat tapi tidak mau membayar zakat, maka cap itu jatuh kepadanya. Dengan demikian orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak mau membayar zakat padahal dia punya kemampuan, maka berarti dia mengingkari perintah Allah. Mengingkari perintah Allah itu disebabkan karena di dalam dirinya ada noda-noda syirik yang bersemayam di situ. Na'udzubillah min dzalik. Akibatnya nanti wahum bil akhiratihum kafirun, di akhirat akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian rahmatullah, marilah kita sadar membayar zakat sama sekali tidak akan mengurangi rizki, tapi justru rizki semakin bertambah, berkembang dan barokah. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, sebagai orang yang beriman jangan alergi dengan zakat. Insya Allah yang kita keluarkan semata-mata karena mencari ridho Allah, Allah akan berkahi, Allah akan ganti. Di surat Saba ayat nomor 39 Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fawa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan di jalan Allah akan diganti oleh Allah. Itu pasti, karena yang berjanji adalah Allah. Dan secara pribadi mohon maaf para jamaah sekalian,
Saya belum pernah mendengar ada orang yang gemar membayar zakat, infak dan sedekah melarat, belum pernah. Justru sebaliknya, orang yang bakhil, medit, pelit, kikir itu cepat melarat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena itu para jamaah sekalian rahmatullah, kewajiban membayar zakat ini wajib kita tunaikan sebagaimana petunjuk agama. Lantas yang keempat, wa tasumu Ramadan, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman lalu tidak respect terhadap perintah puasa. Karena puasa itu kewajiban bagi setiap orang yang beriman, dan itu bukan hanya di umat kita, di masa kita, di masa Nabi SAW, tapi orang-orang sebelum Nabi pun juga diperintahkan untuk berpuasa Ramadan ketika Ramadan itu telah tiba. Sementara akhir-akhir ini para jamaah sekalian rahmatullah, sungguh mohon maaf, saya prihatin melihat banyak orang lalu lalang terkesan tidak peduli dengan Ramadan. Justru makan seenaknya di siang hari. Sementara kami yakin kebanyakan mereka adalah orang-orang yang mengaku Islam, tapi kenapa kemudian mereka tidak berpuasa? Memang para jamaah sekalian rahmatullah, ada rukhsah bagi orang-orang yang dalam bepergian, bagi orang-orang yang sakit, para jamaah sekalian rahmatullah. Tapi kadang-kadang kemudian orang itu lantas membuat enteng, tidak kemana-mana, tidak ada udzur syar'i, lalu mereka seenaknya. Na'udzubillah min dzalik. Sementara Nabi mengingatkan siapapun orangnya yang meninggalkan puasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa ada udzur syar'i, maka tidak puasa sehari itu tidak bisa digantikan walaupun dia puasa setahun penuh dan puasa terus. Itu menggambarkan betapa resiko yang ditanggung oleh orang yang meninggalkan puasa tanpa ada udzur syar'i sangat berat. Para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya maka lewat mimbar Jumat di siang hari ini kami ingin mengajak kepada para jamaah, khususnya diri kami sendiri, ayo kita sama-sama menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita dengan terus berupaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis yang kami bacakan tidak dicantumkan perintah menunaikan ibadah haji. Para jamaah, Rasulullah sangat bijaksana. Kalau kemudian perintah itu masuk di dalam jajaran amalan yang disampaikan oleh Nabi tadi, menjaga keimanan, ketauhidan, jangan ternoda oleh syirik, menunaikan salat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa Ramadan. Sementara haji dicantumkan, padahal untuk menunaikannya ini butuh biaya besar. Makanya di dalam Al-Quran perintah haji itu spesial. Spesial kepada siapa? Manistata'a ilaihi sabila. Khusus kepada orang-orang yang punya kemampuan untuk menunaikannya. Mampu dalam arti finansialnya ada, posisi kesehatannya terjaga, kemudian wilayahnya aman dan seterusnya. Ketika orang itu menyatakan diri sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kewajiban menunaikan ibadah haji harus tetap ada pada dirinya. Sementara kalau kemudian Allah belum mentakdirkan untuk menunaikannya, 4 hal tadi sudah bisa mewakili mengantarkan dirinya untuk menuju surga Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah, demikian sedikit yang dapat kami sampaikan dalam khutbah Jumat siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah sekalian rahmatullah, marilah kita akhiri khutbah ini dengan munajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirahnya kepada kita, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga Allah senantiasa membimbing hati, pikiran dan langkah kita untuk tetap istiqomah di jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhsina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la'adzikullahi akbar.